ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah salat Isya rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai karunia nikmat kepada kita semua hingga dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan pada tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah berlalu, yang sudah kita laksanakan adalah puasa yang betul-betul memberikan makna, memberikan dampak positif dalam membentuk kepribadian kita menuju derajat muttaqin. Tidak sekedar menahan dahaga dan lapar, tetapi indera kita yang lain juga kita mampu mengendalikannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan bahwa antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, dan antara puasa ke puasa berikutnya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Jadi pada intinya, pada dasarnya, di antara dua sholat, antara sholat subuh dan duhur, duhur dan asar, ketika kita melaksanakan ibadah sholat dengan tepat waktu, dengan baik, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah mekanisme Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Sehari kita 5 kali diberi kesempatan untuk memperbaharui, untuk merefresh jiwa kita, kepribadian kita. Dalam seminggu sekali, setiap Jumat kita juga direfresh, dan setahun sekali. Mungkin kalau diibaratkan dengan kendaraan, perawatan berkala melalui puasa. Kalau kita mencermati rukun Islam, setelah kita syahadat, maka dengan sholat kita merefresh jiwa kita untuk kembali bersih setiap saat, setiap hari 5 kali. Dengan zakat, maka sucilah harta kita, sehingga apa yang dimakan, apa yang dinafkahkan kita kepada keluarga juga menjadi bersih, menjadi suci. Dan dengan puasa setahun sekali selama sebulan penuh, kita direfresh, perawatan berkala secara keseluruhan jiwa dan raga. Dengan puasa memang secara jasmani, secara kesehatan, secara kepribadian jiwa kita
bak seperti kawah candra di muka. Kembali kepada sholat kita masing-masing. Mari kita cermati. Salah satu rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah dialog kita, dialog imajiner antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jawaban setiap ayat yang kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Diawali dengan bismillah, mengatasnamakan Allah, mengakui kebesaran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan pengakuan kepada Allah bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, menyanjung Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagai pemilik hari pembalasan. Kemudian pengakuan kita bahwa hanya kepada Allah lah kita mengabdi dan kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita juga memohon kepada Allah untuk ditunjuk, diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau kita resapi ayat demi ayat, itulah doa-doa yang kita lantunkan setiap sholat, setiap rakaat sholat, dan diakhiri dengan permohonan bahwa yang kita minta adalah minta doa seperti sebagaimana orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang-orang yang dolim. Itulah lantunan-lantunan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap rakaat sholat. Setidak-tidaknya 17 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya, sudah sangat pas begitu. Allah menjanjikan bahwa sholat kita akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sholat kita betul-betul Fatihah saja kita resapi bahwa setiap sholat setidak-tidaknya yang 4 rakaat 4 kali kita memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Maka dalam perjalanan antara satu sholat dengan sholat yang lain, kita sudah bisa minta petunjuk lagi. Kalau dalam perjalanan antara satu sholat dengan sholat yang lain ada keteledoran, ada penyimpangan, maka kita sudah minta petunjuk lagi. Inilah fungsi sholat kita secara pribadi bagi kita masing-masing. Kalau kita hayati, maka Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar akan betul-betul mewujud dalam pribadi kita masing-masing. Karena dengan sholat mengingatkan kita, meluruskan kembali jalan kita. Setiap sholat kita melakukan pengakuan, melakukan sumpah bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Urutan-urutan Al-Fatihah demikian indah. Dan demikian pula ketika kita melakukan doa, maka doa kita juga yang baik adalah sesuai dengan susunan surat Al-Fatihah. Doa kita diawali dengan memuji Allah, kemudian sholawat kepada Rasul, baru kita meminta permohonan sesuai dengan permohonan kita masing-masing. Itulah adab doa. Bagaimana surat Al-Fatihah? Allah mengurutkan
Al-Fatihah dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memohon kepada Allah dengan memaknai, mendalami, menjiwai bacaan-bacaan sholat. Marilah kita perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Allah menjanjikan apabila memperbaiki ibadah kita, dunia kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sholat tarawih 443. Allah